Halo teman-teman, kita dari kelompok Luki akan melakukan podcast yang terdiri dari 3 mapel, yaitu PKN, IPA, dan IPS. Perkenalkan, aku Edo nomor absen 24. Saya Aku Kaisar nomor Alvin. absen 20. Aku Alvin, absen 23. So, jangan banyak basa-basi, kita mulai aja. Teman-teman, sekarang saya mau membahas tentang sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan sumpah para pemuda pada tahun 1928 kan. Ya, lebih tepatnya Sumpah Pemuda merupakan intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia yang dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kalau tidak salah, ada 2 kali diadakan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tepat sekali. Kongres Pemuda 1 berlangsung di Jakarta 30 April sampai 2 Mei 1926. Dari Kongres Pemuda 1 dicapai hasil mengakui dan menerima cita-cita persatuan dan adanya usaha untuk menghilangkan pandangan adat kedaerahan yang kolot. Kita juga harus ingat Kongres Pemuda 2 yang dapat mempersatukan para pemuda Sumpah Pemuda. Tentu saja, Kongres Pemuda 2 ini digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dalam kongres ini dihasilkan putusan Kongres Pemuda-Pemuda. Kemudian oleh Mohyamin diganti dengan nama Sumpah Pemuda. Dan pastinya kongres ini menghasilkan putusan yang sesuai dengan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Dari Sumpah Pemuda itu, kita dapat mengambil nilai dan semangat bagi bangsa, seperti sebagai penegas pentingnya persatuan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Dan merupakan fakta sejarah di mana para pemuda Indonesia telah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yakni Indonesia. Ini berarti dalam diri mereka telah bangkit rasa nasionalisme yang tinggi. Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika, meskipun para pemuda berasal dari berbagai daerah dengan keragaman yang berbeda-beda, tetapi tetap bersatu juga. Sekarang kita sebagai pelajar yang merupakan pemuda dan generasi penerus bangsa, kita berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, antara lain dengan giat belajar, taat aturan, toleran dalam pergaulan, serta menjunjung tinggi norma-norma kehidupan. Kita juga harus mampu menanamkan sikap kemandirian dengan tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada atau menunggu perhatian dari orang lain. Intinya, generasi muda yang akan datang diharapkan selalu siap dalam menghadapi segala perubahan dengan kreativitas serta inovatif, memanfaatkan apa yang tersedia secara maksimal untuk hasil yang optimal. Oke, sekarang kita belajar tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, IPS. Dulu bangsa Indonesia sadar penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan masa lalu karena masih bersifat kedaerahan. Mengapa bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan waktu itu? Karena di Indonesia masih belum mengenal nasionalisme. Dulu saat dijajah perjuangan melawan penjajah, masih di daerah masing-masing belum bersatu. Kapan bangsa Indonesia itu mulai bersatu? Pada awal abad ke-20, corak perjuangan bangsa mulai berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan nasional bangsa. Indonesia telah menemukan identitas kebangsaan sebagai pengikat perjuangan bersama.
Faktor apa saja yang membelakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia? Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian dari dalam negeri atau disebut faktor internal. Misalnya, perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan, dan adapun faktor eksternal. Apa saja yang melatar belakangi dari faktor eksternal? Ya, menerbelakangi dari faktor eksternal, misalnya muncul paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri pun ada misalnya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Ada juga organisasi pergerakan nasional Indonesia, misalnya Budi Utomo, Serikat Islam, Indis Partis, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Tepat sekali. Selain 5 organisasi tersebut, masih ada koorganisasi lainnya, yaitu Parindra, Partai Indonesia Raya, Gerindo, Gerakan Indonesia, dan GANI, Golongan Nasionalis. Setelah itu ada juga pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Itu masa-masa saat kerja paksa atau rumosa, yang merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa kependudukan Jepang. Pada awalnya tujuan Jepang menguasai Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik karena Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang juga melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer juga, yakni pemerintahan 2 angkatan darat di Sumatera, Jawa, dan Madura, dan angkatan laut di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Ya, betul. Jepang juga melakukan beberapa kebijakan terhadap jajahan di Indonesia, juga seperti membentuk organisasi sosial, pembentukan organisasi semi militer, pengerahan Romusa, dan banyak lagi. Jepang tidak hanya menguras tenaga rakyat, tetapi juga mengerukan kekayaan alam dan harta benda yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Tokoh-tokoh perjuangan juga memanfaatkan organisasi Jepang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Banyak juga perubahan masyarakat dalam masa penjajahan, seperti perluasan lahan, persebaran penduduk dan urbanisasi, pengenalan tanaman baru, pengenalan uang, perkembangan kegiatan ekonomi, perubahan dalam pendidikan, perubahan aspek politik dan budaya juga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah perangkat yang hanya membutuhkan suatu gaya atau untuk bekerja dalam adanya pesawat sederhana, maka pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat. Apa sih contoh-contohnya pesawat sederhana? Nah, contoh dari pesawat sederhana yaitu untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi. Digunakanlah pesawat sederhana yang bernama katrol. Tidak hanya katrol, yaitu bidang miring dan roda gigi atau gear. Bagaimana sih prinsip dari kerja pesawat sederhana? Ya, kita mulai dari pertama yaitu tuas atau pengungkit. Cara kerja dari pengungkit yaitu dapat memindahkan benda berat. Pesawat sederhana ini memiliki 3 jenis, yaitu titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Yang kedua yaitu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Yang ketiga, posisi titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Sekarang bidang miring. Bidang miring biasanya tinggi bidang miring itu, maka semakin besar gaya kuasanya, sehingga keuntungan mekanisnya semakin kecil. Demikian podcast dari kelompok Luki. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan
subscribe. Terima kasih.